Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bertemu bersama Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum itu, Miss mau mengingatkan pulpen, buku, dan Alkitabnya jangan lupa disediakan dan dipegang secara langsung. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau telah memberkati kami semua sehingga dapat bertemu dalam pembelajaran yang secara virtual. Tetapi kami tahu Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk anak-anak semua yang hari ini akan menerima materi. Biarlah materi yang diterima dapat diaplikasikan dan dapat dilakukan di dalam kehidupan anak-anak dengan sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baik anak-anak, kita lanjut pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawabku sebagai pelajar Kristen. Apa sih itu tanggung jawab kita, atau apa sih tanggung jawab anak-anak sebagai seorang pelajar Kristen? Namun sebelumnya kita belajar dulu apa itu arti tanggung jawab. Nah, anak-anak yang tahu jawabannya sangat pintar. Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya merupakan kewajiban menanggung atau memikul suatu tugas. Nah, jadi secara sederhana Miss menyimpulkan tanggung jawab itu adalah kewajiban yang diberikan kepada seseorang dan harus dilakukan. Karena itu merupakan kewajiban atau tugas yang diberikan. Nah, ini Miss mau ceritakan nih bagaimana tanggung jawab seorang tokoh Alkitab. Kita akan belajar dari Nuh. Nuh memiliki tanggung jawab yang sangat hebat. Kenapa Miss bilang begitu? Dia diberikan tugas oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Meskipun dia dicaci, dihina di saat membangun bahtera oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi Nuh tetap melakukan tugasnya, melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap melaksanakan perintah Tuhan. Di sini dapat kita lihat bagaimana Nuh memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Tanggung jawab Nuh dalam melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan. Seorang anak dari Nuh ini kita dapat belajar bagaimana tanggung jawab itu harus dilakukan. Nah, sekarang Miss ingin mengatakan kepada anak-anak semua. Seorang anak di dalam keluarga juga memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Apa saja tanggung jawab seorang anak di dalam keluarga? Yang pertama, tanggung jawab anak di dalam keluarga untuk mendoakan keluarganya. Jadi anak-anak semua, anak-anak memiliki tanggung jawab atau tugas yang wajib kalian lakukan. Yang pertama adalah mendoakan keluarga. Mendoakan papa mama, mendoakan kakak, adik, tante, nenek. Yang artinya kalian memiliki tugas yang sangat penting, yaitu untuk mendoakan keluarga. Tanggung jawab yang kedua ialah belajar dengan giat. Kalian memiliki tanggung jawab
tugas untuk belajar dengan baik dan giat. Jadi ingat ya, belajar itu bukan karena disuruh-suruh, tetapi merupakan tanggung jawab anak-anak semua. Yang ketiga, anak-anak memiliki tanggung jawab atau tugas untuk menolong orang tua, menolong saudara, menolong keluarga. Menolong apapun itu, membersihkan tempat tidur, mencuci piring, menyapu rumah. Yang penting kalian melaksanakan tugas. Karena itu adalah tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar Kristen. Anak yang memiliki tanggung jawab haruslah melaksanakan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan tanggung jawab dan saling menolong dalam keluarga akan membawa damai, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi damai itu juga akan hadir untuk keluarga, anak-anak semua. Seperti tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2, nanti anak-anak bisa dibaca kembali, Galatia 6 ayat 2. Nah, selain itu anak-anak juga sebagai seorang pelajar Kristen, kita memiliki tanggung jawab dalam iman kepada Tuhan. Tanggung jawab dalam iman kepada Tuhan itu berdoa untuk keluarga adalah salah satu bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Bersekutu dan melakukan firman Tuhan juga merupakan bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi selain tanggung jawab kita untuk mendoakan keluarga, menolong keluarga, tanggung jawab kita mendoakan dan membantu dan mendengarkan firman Tuhan itu juga sebagai wujud nyata bagaimana bentuk tanggung jawab iman kita kepada Tuhan, tanggung jawab iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Anak-anak bisa nanti baca beberapa ayat ini untuk direnungkan dan dipahami bagaimana tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Nah, dari pelajaran ini Miss menyimpulkan, seorang pelajar Kristen, anak-anak semua sebagai pelajar Kristen memiliki tugas dan tanggung jawab yang wajib kalian lakukan dan penting dalam hidup kalian. Selain tanggung jawab itu penting dalam hidup kalian dan keluarga, tanggung jawab itu juga merupakan wujud nyata respon kita dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tanggung jawab atau tugas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghadirkan damai dalam kehidupan anak-anak semua dan dalam kehidupan keluarga kalian juga. Jadi, lakukanlah tugas dan tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar Kristen dengan sungguh-sungguh agar damai Kristus dan iman anak-anak semua tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan damai Kristus nyata di dalam keluarga anak-anak semua. Nah, setelah pelajaran hari ini, Miss ingatkan kita ada tugas dikerjakan dan dikumpul. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak semua telah belajar apa itu tanggung jawab. Didik anak-anak semua, tuntun anak-anak semua agar bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam keluarga dan tanggung jawab iman kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.